Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan mengenai identifikasi sumber daya manusia yang berperan pada masalah gizi anak sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ani Sabrina dengan NIM akhir 170, Sania Rifana dengan NIM akhir 173, Siti Nur Atika dengan NIM akhir 175, Dini Jihan Abida dengan NIM akhir 176, Bintang Khairunisa dengan NIM akhir 185, dan Alvin Wahyuni dengan NIM akhir 189. Nah, pada permasalahan gizi anak sekolah dasar, kami mengambil dua permasalahan, yakni yang pertama adalah anak sekolah dasar yang suka jajan sembarangan, yang kedua adalah anak sekolah dasar yang suka pilih-pilih makanan. Nah, yang pertama ada anak sekolah dasar yang suka jajan sembarangan. Adapun penyebab yang pertama anak sekolah dasar suka jajan sembarangan adalah pemasaran yang menarik. Nah, umumnya jajanan yang beredar di sekitar sekolah memiliki harga yang relatif murah, warna yang menarik, serta rasanya yang enak. Hal itulah yang menyebabkan anak sekolah dasar memiliki minat tinggi untuk jajan tersebut. Yang kedua adalah keinginan yang tinggi. Nah, pada rentang anak usia sekolah dasar, umumnya memiliki keinginan untuk mengeksplor dirinya lebih jauh, sehingga mereka mengerti mana makanan yang enak dan mana makanan yang menarik untuk mereka konsumsi. Yang ketiga adalah pengalaman sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa 84% siswa sekolah membeli jajan karena rasanya yang enak, serta 37% membeli jajanan yang disertai saus merah. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan di sekolah dapat mempengaruhi kecenderungan siswa untuk jajan sembarangan. Yang terakhir ada kebijakan orang tua. Nah, orang tua yang memberikan uang saku kepada anaknya dapat mempengaruhi kecenderungan anak untuk jajan sembarangan, karena pada rentang anak usia sekolah dasar mereka belum mampu untuk memanage uangnya dalam membeli jajanan. Kebijakan orang tua. Maksud dari kebijakan orang tua yaitu orang tua kan memberikan uang saku kepada anaknya, ya itu dapat mempengaruhi kecenderungan anak untuk jajan sembarangan, meskipun banyak orang tua yang menginginkan terlalu kecil jajanan yang bergizi. Nah, jajanan yang bergizi kemungkinan harganya tuh lebih mahal. Nah, untuk program pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengatasi masalah jajanan anak SD. Nah, ada beberapa program yang telah diadopsi. Yang pertama yaitu program penyediaan makanan tambahan anak sekolah atau bisa disingkat PMTAS. Nah, program ini diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi asupan gizi anak sekolah. Yang kedua yaitu Gerakan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah, bisa disingkat PJAS. Nah, program ini diintegrasikan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS sejak tahun 2011. Nah, PJAS ini merupakan makanan dan minuman yang ditemukan di lingkungan pendidikan disertai konsumsi harian untuk sekolah. Yang ketiga yaitu program pembinaan implementasi keamanan pangan jajanan anak sekolah. Nah, program ini diinisiasikan oleh BPOM melalui agenda-agenda seperti program pembinaan implementasi keamanan pangan jajan anak sekolah. Dan yang keempat yaitu program Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman atau bisa disingkat menjadi Germas Sapa. Nah, program ini diwujudkan melalui program Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan berbahaya, dan UMKM pangan yang sesuai dengan standar untuk membangun kemandirian masyarakat dan pelaku UMKM dalam pengawal keamanan pangan di komunitasnya. Terdapat beberapa SDM untuk menangani
permasalahan jajan sembarangan yang sering terjadi pada anak-anak, yaitu yang pertama orang tua. Orang tua di sini berperan sebagai pengedukasi anak sejak dini tentang pentingnya makan makanan yang bergizi, serta sebagai pemantau pola makan anak sehari-hari. Yang kedua yaitu teman. Teman di sini berperan untuk mengajak agar memilih makanan yang bergizi seimbang. Lalu yang ketiga yaitu pihak sekolah. Pihak sekolah di sini berperan untuk menyediakan kantin sehat di sekolah dan untuk mensosialisasikan kepada siswa agar membeli makanan yang disediakan oleh pihak kantin dan tidak boleh membeli makanan di luar. Lalu yang keempat ada pihak kantin. Pihak kantin di sini untuk menyediakan atau menjual makanan yang bergizi seimbang agar tidak terjadi masalah gizi yang serius pada anak-anak. Yang kelima yaitu terdapat tenaga kesehatan yang berperan sebagai mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, tentang pentingnya makan makanan yang sehat dan bergizi dan bahayanya makan makanan yang sembarangan di luar sana. Lalu yang terakhir ada pihak pemerintah. Pihak pemerintah di sini berperan untuk menggalakkan program-program yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, seperti Germas Sapa atau kepanjangannya yaitu Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman. Lalu ada juga PCAS yang kepanjangannya yaitu Gerakan Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah. Pencegahan untuk mengatasi anak yang suka jajan sembarangan antara lain yang pertama yaitu menyediakan bekal dan sarapan sebelum ke sekolah. Dengan ini diharapkan anak-anak itu dapat mengurangi jajan sembarangan di sekolah. Yang kedua, memberikan informasi tentang manfaat dan resiko jajan sembarangan. Jadi apabila anak-anak telah diberi informasi tentang manfaat dan bahaya dari diberitahu tentang resiko jajan sembarangan, anak-anak diharapkan memiliki kesadaran sendiri untuk menghindari jajan-jajan yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu mengajarkan anak untuk memilih jajanan yang bersih dan sehat. Tujuannya sama dengan poin sebelumnya, yaitu agar anak-anak memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk menghindari jajanan sembarangan. Yang keempat yaitu membatasi akses untuk jajan sembarangan. Apabila ada batasan dari seperti sekolah atau orang tua, diharapkan anak-anak itu bisa terhindar dari jajanan yang tidak sehat. Yang kelima yaitu mengurangi keinginan anak untuk jajan sembarangan dengan menyediakan pengertian yang baik. Ini juga bertujuan agar anak memiliki kesadaran yang mandiri terhadap bahaya dari jajanan-jajanan yang tidak sehat. Penyebab dari pilih-pilih makanan pada anak-anak yaitu yang pertama, pola asuh orang tua. Para orang tua, terutama ibu, biasanya menggunakan berbagai cara agar anaknya mau makan, bahkan tak jarang menggunakan paksaan. Hal ini dapat menyebabkan anak berpikir bahwa proses makan adalah saat yang tidak menyenangkan, sehingga mereka menjadi anti terhadap makanan. Lalu yang kedua yaitu kebiasaan sejak kecil. Hal ini didasari pada kebiasaan makan sejak pada fase empasi. Sejak balita, anak sudah terbiasa dengan makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu saat tumbuh menjadi anak-anak, mereka cenderung mulai menentukan makanan apa yang mereka inginkan. Namun lebih seringnya, mereka memilih makanan yang kurang bervariasi dan sama seperti saat mereka balita dulu. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Anak belajar dengan memperhatikan dan menirukan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Anak dapat menjadi picky eater atau pilih-pilih makanan karena melihat saudara atau keluarganya yang menyingkirkan makanan tertentu saat ada di meja makan bersama. Lalu yang keempat yaitu selera masing-masing anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak secara alami lebih menyukai rasa manis dan asin, serta tidak menyukai rasa pahit. Seiring bertambahnya usia, kemampuan mereka untuk merasakan rasa pahit akan semakin berkembang. Lalu program yang diberikan oleh pemerintah, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi di sekolah. Sosialisasi tersebut bisa tentang kandungan apa saja dalam makanan yang berbahaya untuk kesehatan. Lalu ajakan untuk membelanjakan uang untuk makanan yang lebih sehat.
karena belum tentu semua makanan yang terasa enak memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Lalu program yang kedua yaitu melarang penjualan makanan dengan zat berbahaya. Sekolah dan pemerintah sebaiknya menyusun program untuk penelitian dan pengawasan terhadap jajanan atau makanan pada anak-anak di sekolah. Caranya yaitu dengan mengambil sampel makanan atau jajanan, lalu membawanya ke laboratorium atau BPOM untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada dalam makanan tersebut. Selanjutnya, sosialisasi dan pelarangan terhadap produsen jajanan anak untuk tidak menggunakan zat yang berbahaya seperti MSG, zat pewarna, zat pengawet, dan lain-lain, dan yang dilarang oleh pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SDM yang ikut terlibat dalam penyelesaian masalah anak yang suka pilih-pilih makanan. Di sini pertama ada keluarga. Peran keluarga adalah untuk mengawasi pola makan anak dan juga membiasakan anak untuk makan makanan yang bergizi, beragam, dan juga sehat. Yang kedua ada teman. Di sini teman berperan untuk mengajak temannya yang suka pilih-pilih makanan untuk terbiasa makan makanan yang beragam, bergizi, dan juga sehat, serta menjelaskan manfaat dari makan makanan tersebut. Yang ketiga ada tenaga kesehatan. Di sini peran tenaga kesehatan adalah sebagai promotor kesehatan di lingkungan sekolah, kepada pihak sekolah, kepada anak-anak, dan terutama kepada orang tua. Yang keempat ada pihak kantin. Pihak kantin berperan untuk menjual makanan yang sehat, beragam, bergizi, dan juga menarik agar anak-anak mau membeli dan juga memakan makanan tersebut. Yang kelima ada pihak sekolah. Di sini pihak sekolah berperan sebagai fasilitator tenaga kesehatan untuk melakukan promosi kesehatan di sekolah-sekolah serta untuk membuat program kantin sehat. Untuk anak yang suka pilih-pilih makanan dapat dilakukan pencegahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiasakan anak-anak untuk makan makanan yang bergizi. Dengan ini anak-anak itu bisa dibiasakan dari pola makan dari didikan orang tua, dari pola makan yang dibiasakan oleh orang tua, agar anak-anak itu tidak pilih-pilih makanan dan tahu mana makanan yang harus dimakan untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Yang kedua yaitu pemberian edukasi kepada para orang tua agar menerapkan pola makan yang sehat. Nah, ini berkaitan dengan poin yang pertama yaitu bahwa pola makan yang diberikan orang tua kepada anak-anak itu berefek terhadap anak-anak yang suka pilih-pilih makanan. Jadi apabila orang tua diberi edukasi tentang pentingnya makan makanan yang sehat, diharapkan orang tua ini bisa memberikan anak-anaknya makanan yang sehat sehingga sejak awal anak-anak tidak pilih-pilih makanan. Yang ketiga, membawakan bekal anak dari rumah untuk mengurangi kesempatan mereka untuk jajan-jajanan yang tidak sehat. Jadi ini itu diharapkan anak-anak itu dengan dibawakan bekal tidak perlu jajan lagi di luar seperti itu. Yang keempat yaitu memberikan edukasi kepada anak tentang manfaat makanan bergizi. Nah, dengan edukasi ini diharapkan anak-anak itu memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk menghindari makan makanan yang tidak sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.